Ini beneran batik diklaim sama orang Malaysia lagi? Penyanyi ini klaim batik berasal dari Malaysia. Nice. Oh my gosh! I also have a little something for you guys. It's a batik from Malaysia. What I'm wearing right now is called a batik. This is very traditional in Malaysia. Beautiful. Halo gengs, dalam beberapa waktu terakhir kita kembali disuguhkan drama klasik yang seolah gak ada habisnya. Perdebatan soal batik antara Indonesia dan Malaysia. Iya, topik lama yang selalu muncul lagi begitu ada artis luar negeri yang memuji atau memakai batik versi negara tertentu. Kadang rasanya kita sebagai penonton cuma bisa tersenyum tipis sambil berkata, "Wah, mulai lagi." Pada video kali ini, mari kita bahas dengan kepala dingin, tapi hati yang tetap waspada. Karena beberapa hal memang perlu kita sikapi dengan bijak, bukan cuma dengan emosi. Penyanyi ini klaim batik berasal dari Malaysia. Jadi penyanyi ini bernama Aisyah Retno. Dirinya menjadi sorotan di media sosial karena sebuah postingan berikut ini. Nice. Oh my gosh! I also have a little something for you guys. It's a batik from Malaysia. Ya, si penyanyi ini ngeklaim batik berasal dari negara Malaysia ketika bertemu Ariana Grande dan Cynthia Erivo. Tentunya ini membuat netizen Indonesia memberikan komentar negatif kepada dirinya. Dan juga ada sebagian netizen menilai Aisyah hanya bermaksud menyebut batik yang ia bawa berasal dari Malaysia, bukan mengeklaim asal-usul budaya. Nah, kalau kita cek di UNESCO, batik emang sudah diakui berasal dari Indonesia. Jadi gimana tanggapan kalian, coy? Ini beneran batik diklaim sama orang Malaysia lagi? Bentar, tenang dulu guys. Nih, dengerin dulu ya. Jadi awal ramenya tuh gini, ada penyanyi Indonesia asal Malaysia namanya Aisyah Retno. Dia datang ke gala premier film perdana Wick di Singapura. Terus yang bikin netizen dar-der-dor itu pas dia ngasih hadiah ke Ariana Grande sama Cynthia Erivo. Terus dia bilang, "It's a batik from Malaysia." Nah, itulah netizen langsung pada heboh, pada bilang kalau kata-katanya Aisyah ini itu kurang tepat. Kan batik udah diakui UNESCO ya sebagai warisan budaya Indonesia. Ditambah asal katanya itu dari bahasa Jawa. Jadi otomatis emang batik itu budaya Indo. Tapi ada juga nih yang bilang, mungkin Aisyah emang gak maksud ngeklaim. Soalnya Malaysia juga punya kain tradisional mirip batik. Jadi sebenarnya clear ya, netizen itu heboh tuh karena penggunaan katanya nggak tepat aja. Ada aja ya. What I'm wearing right now is called a batik. This is very traditional in Malaysia. Beautiful. Yeah, I recognize that. I actually have got here a fantastic inspired batik. Do you like it? I think it's beautiful. Batik tu daripada negara aku lah. Tak, daripada negara aku. Sekarang tengah kecoh kan pasal batik kan? Hakikatnya dua-dua pun tidak, dik. So batik, warisan budaya universal yang merentas zaman dan benua, ya. Isu tentang asal-usul batik seringkali menjadi perdebatan hangat antara Malaysia dan Indonesia. Namun untuk memahami betul sejarah batik, kita harus menyedari bahawa batik bukanlah sekadar milik satu negara atau budaya sahaja, tetapi sebuah warisan seni tekstil universal, ya. Seni melukis corak pada kain menggunakan lilin sebenarnya sudah wujud sejak ribuan tahun dahulu, dengan salah satu rekod terawal ditemui di Mesir. Teknik ini dikenali sebagai fayoumi. Di China pula, suku-suku seperti Miao, Boye dan Gejia di wilayah Yunnan masih mengekalkan tradisi mereka melukis kain dengan corak unik mereka sendiri. Salah satu kisah batik dalam sejarah Nusantara merujuk kepada Laksamana Hang Nadim dari Melaka. Ya, Hang Nadim diarahkan oleh Sultan Melaka untuk mendapatkan kain serasah dari India, ya, yang dihiasi dengan 40 corak bunga sebagai simbol kemegahan istana. India pada ketika itu merupakan pusat perdagangan tekstil termasuk batik. Namun dalam perjalanan pulang, kapalnya karam akibat ribut dahsyat dan daripada 140 helai kain, hanya 4 helai sahaja yang berjaya diselamatkan. Hang Nadim menggunakan kemahirannya dalam seni tekstil mencipta sendiri baki kain tersebut, menjadikannya salah satu sumber awal seni batik di Nusantara. Ini menunjukkan bahawa batik bukan asli dari satu wilayah sahaja. Batik telah wujud di India pada abad ke-16 dan di China. Seni batik telah menjadi sebahagian penting dalam budaya tekstil sejak zaman dinasti Sui 581 hingga 618 Masihi.
Di Jepun pula, seni batik juga berkembang pada zaman Nara 710 hingga 794 Masihi di kalangan istana dan golongan atasan dengan corak yang memaparkan unsur alam dan budaya Cina. Kaedahnya, setiap budaya sama ada dari Nusantara, daripada China, daripada India ataupun Mesir telah menyumbang kepada perkembangan batik. Walaupun setiap tempat memiliki variasi uniknya tersendiri, batik tetap merupakan seni yang bersifat universal ataupun worldwide lah. Orang Indonesia boleh berbangga dengan batik mereka, begitu juga dengan masyarakat Malaysia di pantai timur. Malah suku-suku kaum di Yunnan, China juga boleh berbangga dengan versi batik mereka tersendiri. Ya? Jangan nak klaim-klaim. Jadi seni batik ini telah berevolusi mengikut lingkungan geografi dan budaya masing-masing. Justeru cubaan untuk menyempitkan asal-usul batik kepada sempadan negara moden yang baru berusia kurang daripada 100 tahun adalah satu tindakan yang tidak bijak. Batik seperti biasa berkembang dan berubah dengan masa, tetapi kekal dengan satu seni budaya yang dikongsi oleh pelbagai bangsa di seluruh dunia. Harapnya penjelasan ini sangat jelaslah untuk warga Indonesia dan juga warga Malaysia. Sebab batik ni bukannya bermula daripada Indonesia ke, bermula daripada Malaysia ke, tidak. Batik ini bermulanya daripada yang baca penerangan tadi, ya. Kaedahnya kita ni hanya berkongsi satu corak, iaitu melukis lukisan pada kain yang menjadikan ia adalah satu batik. Macam tu. So batik Indonesia rupa dia macam tu, batik Malaysia rupa dia macam ni, batik China rupa dia macam tu, batik Jepun rupa dia macam tu. So masing-masing ada keistimewaan batik tersendiri. So tak payah nak klaim-klaim sangat dah, ya. Assalamualaikum. Selamat beramal. iShowSpeed suka batik buatan Malaysia. Bagi kawan-kawan yang terlepas, antara oleh-oleh pertama yang iShowSpeed terima dari peminat Malaysia ialah sehelai baju batik. Boleh nampak Speed suka sangat baju tu. Member pakai dari siang sampailah malam. Tapi macam biasa ada kontroversi. Apabila Speed nak tahu asal-usul batik, meletuplah internet. Sahabat jiran serumpun dari Indonesia tak gembira pasal orang sekeliling Speed klaim batik itu datang dari Malaysia. Kalau kita merujuk kepada internet, memang batik berasal dari Jawa, Indonesia. Tapi batik Malaysia dan Indonesia ada perbezaan. Corak batik Malaysia yang Speed pakai tu lebih kepada floral dan warna terang, manakala corak batik Indonesia pula menggunakan warna yang lebih gelap. Aduh, tak payahlah gaduh-gaduh pasal batik apa benda ni weh. Pasal baju satu benda je yang penting, Ronaldo lebih padu dari Messi. All the Messi shirts on stock. So everybody in Malaysia not buying the Messi shirts, but they buying all the Ronaldo shirts. Komen C kat sini. Batik ada di banyak tempat. Dia bukan saja di Indonesia, Malaysia, dekat India, Sri Lanka. Sebenarnya orang dulu-dulu buat kain sebab tak ada mesin. I study batik. I explore different type of batik. And then I noticed that it's actually split to two already. One is made by hand. One is like this. This means that it's the popular pattern. This is what they call batik instead of the method. Do that make sense? Yeah. Batik Malaysia and Indonesia mix of the pattern. But it is made in Malaysia. Means that the textile is printed in Malaysia. Mostly you can see that the band shirt where we have the pucuk robong, but that's also influenced by Indonesia. This is also influenced by Indonesia. Very specific pattern. Malaysia, we are very new. Dia punya interpretation of batik is this printed and then they modernize it. Indonesian one is very peculiar lah. We cannot beat that yet. Indonesian a bit confusing a bit because we are very new. But then we think, kita serupa. You know what? People start migrating and everything, but we are within the region. Gengs, dalam video tersebut, artis luar negeri tampak diberikan busana tradisional dari Malaysia dan dijelaskan bahwa itu adalah batik Malaysia, lengkap dengan cerita soal teknik lilin, motif, dan keindahannya. Tentu, apresiasi budaya itu bagus dan kita pun senang kalau karya Asia Tenggara dihargai dunia. Tapi jangan sampai apresiasi berubah jadi klaim sepihak yang menyinggung asal-usul budaya lain. Ya kan, gengs?
Kita semua tahu, batik Indonesia memiliki sejarah yang panjang, filosofi yang mendalam, dan sudah diakui UNESCO. Sementara batik Malaysia, meski punya ciri khas sendiri, lahir jauh setelah tradisi batik Indonesia berkembang selama ratusan tahun. Jadi ketika narasi yang disampaikan seolah-olah batik adalah tradisi asli mereka, ya wajar kalau netizen kita mulai mengangkat alis, gengs. Tapi gengs, sebelum kita lompat ke zona emosi dan perang komentar, mari kita lihat dari sisi yang lebih luas. Dunia nggak selalu ngerti perbedaan antara batik Indonesia, batik Malaysia, batik cetak, batik tulis, dan lain sebagainya. Kalau kita hanya marah-marah, yang rugi siapa? Kita juga. Disinilah pentingnya edukasi. Daripada ribut tanpa arah, lebih baik kita gunakan momentum ini untuk memperkenalkan kekayaan batik Indonesia yang autentik, baik motif, teknik, maupun filosofi. Bahkan kalau ada artis luar negeri yang salah kaprah, tugas kitalah meluruskan dengan elegan. Karena gengs, kadang yang membuat kita terlihat buruk bukan ketidaktahuan orang lain, tapi reaksi kita sendiri. Video tersebut juga memperlihatkan bagaimana budaya Malaysia dipromosikan dengan cara yang rapi, terkonsep, dan dikemas sedemikian rupa hingga terlihat sangat menarik bagi penonton luar. Nah, ini catatan penting bagi kita. Kalau ingin budaya kita dihormati dunia, kita juga harus mengemasnya dengan bangga, profesional, dan konsisten. Bukan hanya bangga ketika ada yang memuji, tapi menghilang ketika perlu memperjualkan narasi. Jadi gengs, pelajarannya apa? Bukan soal iri, bukan soal rebutan, tapi bagaimana kita menjaga warisan kita dengan cara yang kuat, santai, tapi tetap elegan. Kalau ada yang salah paham, luruskan. Kalau ada yang mencoba mengklaim, jelaskan dengan fakta. Dan kalau ada yang sengaja memancing drama, ya tinggalin aja gengs. Kita punya hal yang lebih penting, membuktikan kualitas budaya kita lewat karya, bukan sekedar komentar. Teruslah bangga dengan batik Indonesia, teruslah edukasi dengan cerdas, dan tetap ingat, yang paling tajam bukan sindiran, tapi pengetahuan yang disampaikan dengan gaya santai namun mengena. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, gengs. Tetap bijak, tetap santai, tetap pedas di tempat yang tepat.